Satu-satunya ilmuwan Indonesia penerima hibah penelitian The World Academy of Sciences ini akan memaparkan tentang prinsip green chemistry serta bagaimana prinsip tersebut menyempurnakan upaya kita semua menjaga titipan generasi mendatang. Hadirin, kita sambut bersama Dr. Is Fatimah. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk sharing tentang green chemistry atau kimia hijau dan pemanfaatan sumber daya lokal, khususnya potensi sumber daya mineral kita di Indonesia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendorong sejumlah industri yang melibatkan kita tidak lepas dari apa yang namanya chemistry atau kimia. Tidak satu bagian dari kehidupan kita pun yang lepas dari bahan kimia. Bangun pagi, kita mandi menggunakan sabun, pasta gigi, sampo, ya. Semua itu adalah bahan kimia. Sementara kalau sekarang kita mendengar ada topik-topik berkaitan dengan bahan kimia, seolah-olah kita dikejutkan, seolah-olah bahan kimia itu adalah bahan yang berbahaya, gitu ya. Jadi kalau misalnya ada orang keracunan, pasti komentarnya mungkin yang dimakan mengandung bahan kimia. Ya jelas mengandung bahan kimia, gitu kan. Kenapa? Karena kita makan nasi, makan tahu, tempe, semua itu adalah bahan kimia. Gitu kan. Kenapa itu terjadi? Karena industrialisasi yang berkembang pada awalnya tidak mengindahkan masalah-masalah dampak atau toksisitas dari bahan kimia yang kita gunakan. Nah, disinilah peranan kimia penting untuk mewujudkan suatu teknologi baru yang lebih ramah lingkungan. Nah, teknologi itu mendorong para saintis dan para engineers untuk mengemukakan beberapa hal prinsip yang harus dikembangkan di dalam teknologi industri. Saya di sini berbicara konsep bahwa kimia itu harus mengarah kepada green chemistry. Sebagai contoh, kalau kita makan buah, sayur, lauk pauk gitu ya. Pertanyaannya adalah di situ ada residu pestisidanya tidak? Ada pengawetnya tidak? Logam berat, jangan-jangan roti yang saya makan itu mengandung aditif. Ada kekhawatiran-kekhawatiran seperti itu. Kenapa itu terjadi? Itu adalah akibat dari hal-hal yang tidak kita indahkan selama proses industri kimia. Nah, solusinya seperti apa? Solusinya adalah kita dapat mengurangi akibat dari bahan kimia. Caranya seperti apa? Di dalam kontrol proses industri, kita harus memastikan bahwa di situ ada kontrol green chemistry. Apa itu green chemistry? Di sini ada 12 prinsip green chemistry. Ada beberapa hal, salah satunya ada atom ekonomi, pengurangan sampah atau pengurangan residu. Kenapa? Karena kalau di dalam sebuah proses produksi, tidak mungkin kita mendapatkan hasil 100%. Pembuatan biodiesel misalnya, pembuatan biodiesel dari minyak jarak, menggunakan sebuah proses yang sederhana, cukup dimasak, ditambahkan katalis NaOH, kemudian menjadi biodiesel. Apakah 100% menjadi biodiesel? Tidak, pasti ada residunya. Nah, itu semua kita bisa kontrol melalui desain yang canggih, desain yang unggul. Ya, bagaimana desain yang unggul itu? Salah satunya adalah kita bisa meminimalkan energi yang dibutuhkan seminimal mungkin, toksisitas seminimal mungkin, waktu yang dibutuhkan seminimal mungkin, sehingga resiko akibat dari toksisitas bahan kimia itu bisa kita hindari.
Nah, di situ juga salah satu prinsip yang bisa kita kembangkan di Indonesia, karena Indonesia ini sangat kaya atas bahan alam, bahan mineral, bahan tanaman. Kita bisa menggali potensi itu dari sumber daya alam kita, sumber daya yang terbarukan. Ini yang belum kita sentuh sampai saat ini. Ada banyak industri di Indonesia, mayoritas lebih dari 80% adalah industri kimia. Tapi apakah ada industri kimia yang besar yang bertumpu pada potensi sumber daya alam kita? Jawabannya belum ada. Semua teknologi, semua industri kimia masih berasal dari luar, masih impor. Nah, jadi dengan menggunakan prinsip-prinsip atom ekonomi, bagaimana kita bisa mengurangi residu? Di dalam grup kami, Material Science Club, kita mengembangkan beberapa prinsip reaksi yang dapat dimanfaatkan nantinya oleh para engineers untuk men-scaling up di dalam industri yang berbasis green chemistry. Kita menggunakan desain yang unggul, desain yang bertumpu pada minimalisasi penggunaan energi dan penggunaan waktu serta berapa biaya, berapa molekul yang terlibat di situ. Kita menggunakan bahan-bahan yang memilih bahan yang toksisitasnya rendah. Sebagai contoh, di dalam laboratorium kita sekarang ketika kita mengembangkan modul praktikum, maka yang kita lakukan adalah memilih topik yang menggunakan sesedikit mungkin bahan kimia. Yang penting tujuan pembelajarannya tercapai. Gitu ya. Bisa menggunakan solvent sesedikit mungkin sehingga sesedikit mungkin limbah itu dibuang ke penampungan limbah laboratorium. Bagaimana dengan efisiensi energi? Demikian halnya di dalam sebuah reaksi kimia, ada beberapa reaksi yang memerlukan lebih dari 12 tahap untuk mencapai satu produk. Sebagai contoh, obat malaria, artemisinin. Artemisinin itu diproduksi dari 12 tahap reaksi yang satu dengan yang lain itu menyambung, tidak bisa diputus. Nah, usaha engineers dan saintis kimia adalah mencari rute terpendek untuk mencari artemisinin itu. Kenapa? Karena sampai saat ini artemisinin masih sangat dibutuhkan di dunia. Belum ada obat yang bisa menggantikan artemisinin. Nah, dengan prinsip less solvent, maka nanti juga less toxicity, maka kita juga perlu mencari teknologi yang bisa mengembangkan sebuah produk atau sistem reaksi yang reusable, yang dapat dimanfaatkan lagi. Sebagai contoh di dalam reaksi biodiesel tadi, pada umumnya orang menggunakan katalis NaOH, katalis cair. Nah, apa akibatnya? Akibatnya ketika reaksi selesai, biodiesel diperoleh, residunya ada, katalisnya tidak tahu kemana dia pasti ikut di dalam residu. Sehingga katalis itu tidak bisa kita gunakan lagi. Nah, prinsip ini kita akan mengganti katalis dengan katalis yang bisa didaur ulang, bisa dimanfaatkan kembali untuk reaksi berikutnya. Sebagai contoh, di dalam sebuah reaksi, seperti yang saya sampaikan tadi, katakanlah kita mendapatkan ada 5 tahapan untuk mencapai sebuah produk. Maka dengan prinsip green chemistry, kita bisa mencari rute di mana dari reaktan menjadi produk itu hanya memerlukan 1 tahap saja. Kuncinya di mana? Kuncinya adalah di dalam katalisis, khususnya di dalam heterogeneous katalisis, yaitu sebuah zat yang dapat mempercepat reaksi sehingga nilai ekonomis dan waktu reaksi itu dapat diminimalkan. Nah, berbicara tentang katalisis, sebetulnya Indonesia kaya sekali akan sumber katalis. Sampai saat ini, semua industri kimia di Indonesia menggunakan katalis impor. Katalis apa itu? Katalis sintetis. Dari mana dia?
diekstraksi dari bumi, diekstraksi dengan berbagai teknologi, menguras energi yang besar. Itulah sebabnya harga katalis sangat mahal. Sehingga kalau dikatakan bahwa harga minyak itu akan naik terus-menerus, benar, karena teknologi katalisis juga membutuhkan energi yang cukup besar. Padahal Indonesia kaya akan mineral yang bisa dimanfaatkan sebagai katalis. Sebagai contoh di sini ada 130 juta ton mineral clay di Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Dengan sedikit modifikasi, tanpa ekstraksi alam yang berlebih, kita bisa memanfaatkan potensi clay ini sebagai katalis heterogen yang mendukung green chemistry. Caranya seperti apa? Caranya kita bisa memadukan modifikasi clay itu dengan pengolahan sumber daya alam. Di grup kami kita mengelola ada minyak sereh, minyak nilam, dan minyak-minyak atsir yang lain, dan kita konversi menjadi produk yang lebih bermutu, lebih menjual dengan teknologi katalisis berbasis clay alam. Sebagai contoh di sini kita mengkonversi mentol dari minyak sereh. Kita semua tahu mentol ya. Mentol ada di permen, pasta gigi, atau bahkan beberapa shampoo juga ada mentolnya. Nah, sehingga itu yang menyebabkan salah satu bahan kimia yang paling dibutuhkan di dunia. Setiap tahun dibutuhkan 20.000 juta metrik ton mentol untuk berbagai kepentingan, baik itu industri farmasi maupun industri toiletries. Nah, karena banyaknya permintaan mentol sehingga mentol ini tidak dapat diproduksi dari ekstraksi bahan dasarnya. Apa yang bisa kita lakukan? Yaitu bisa mengkonversi mentol dari citronella, dari minyak sereh. Secara teknologi konvensional, teknologi ini harus berlangsung selama 2 tahap dengan waktu lebih dari 10 jam menggunakan gas hidrogen tekanan minimal 2 atm, 2 atmosfer. Kita bisa bayangkan, mahasiswa 10 jam menunggu reaksi, temperaturnya 400 derajat Celcius, dan di situ ada gas hidrogen 2 atmosfer. Ya. Nah, tetapi dengan teknologi green chemistry kita bisa memanfaatkan teknologi baru, yaitu microwave assisted organic reaction. Kita melaksanakan senyawa organik melakukan reaksi organik hanya di dalam microwave dengan waktu maksimal 15 menit. 15 menit bisa menggantikan waktu 10 jam di bawah tekanan 2 atmosfer. Ini adalah hal yang luar biasa. Kenapa? Karena kalau dari reaksi ini saja, kalau kita tekuni ini saja, sebetulnya kita bisa menggiatkan produksi minyak sereh. Yang selama ini sebetulnya kita nggak tahu kalau kita memproduksi minyak sereh itu kita impor, di sana jadi apa? Padahal secara kimia sebetulnya kalau itu yang kembali ke sini parfum-parfum bermerek, itu sebetulnya asalnya adalah dari minyak sereh. Gitu. Nah, ini adalah hal yang menarik dan juga dengan teknologi modifikasi clay juga, kita bisa mengembangkan sebuah teknologi fotodegradasi. Teknologi pengolahan limbah dengan bantuan cahaya. Cahayanya bisa cahaya matahari, bisa cahaya lampu biasa. Dengan kita mengaplikasikan clay, lempung yang sudah kita modifikasi, disinari cahaya saja, maka limbah tekstil bisa terdegradasi sehingga menjadi jernih. Gitu ya. Nah, juga kita mengembangkan nanoseramik untuk filter air minum. Dari modifikasi clay, modifikasi lempung alam, kita buat filter sehingga bisa kita aplikasikan untuk kepentingan kalau ada air keran masuk di situ, maka bakteri, kuman, logam berat bisa tersaring, bakteri bisa mati, sehingga keluarannya langsung bisa kita minum. Nah, apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari
contoh-contoh di dalam green chemistry ini adalah bahwa sebetulnya potensi alam lokal Indonesia kita itu sebetulnya bisa menjadikan kita bangsa yang berdiri di atas kaki sendiri sebetulnya. Asalkan kita bisa memanfaatkannya seoptimal mungkin dengan berlandaskan prinsip-prinsip green chemistry sehingga tidak terjadi ekstraksi besar-besaran terhadap sumber daya alam, tetapi optimalisasi sumber daya alam itu untuk kemajuan Indonesia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.